Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita puji Dia, kita muliakan Dia, karena Yesus sangat baik di dalam hidup kita semua. Haleluya. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya tidak ada satupun kejadian tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan saya percaya di balik ini semua ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu Dia mau supaya kita berdiam diri untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Karena itu pada pagi hari yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-15 dengan tema yang saya bisa berikan, yaitu perhatikanlah cara hidup kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 19. Firman Tuhan katakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memperhatikan cara hidup kita masing-masing. Karena saya percaya bahwa mungkin selama ini kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri sampai kita lupa membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi hari-hari ini bukan saja di Indonesia tetapi hampir seluruh dunia. Tuhan izinkan untuk kita masing-masing mengisolasikan diri kurang lebih 14 hari. Agar supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya percaya banyak orang punya alasan oleh karena kesibukan, oleh karena usaha, pekerjaan, bahkan karir mereka. Sehingga mereka lupa membangun hubungan mereka secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita diizinkan Tuhan mengisolasikan diri, artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita masing-masing mengevaluasi, mengoreksi, mengintrospeksi diri kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempergunakan waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita dengan bijaksana? Artinya bahwa hidup ini sangat singkat. Karena itu kita harus mempergunakan waktu yang singkat ini untuk dapat lebih mengenal Tuhan dan hidup seturut dengan kehendaknya. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita seperti orang bebal, kata firman Tuhan. Orang bebal ini dalam bahasa asli namanya asophos. Asophos itu artinya orang bodoh, tapi bukan bodoh karena intelektualnya. Bukan bodoh karena pengetahuan duniawi, tetapi bodoh ini karena tidak mau mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Karena itu sebagaimana firman yang sering kita dengar dan kita tahu apa yang dikatakan oleh kitab Hosea. Firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Alkitab katakan dalam terjemahan King James Version, dia katakan my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. Artinya kita yang menolak pengenalan akan Tuhan itu. Sehingga Tuhan izinkan apa yang kita alami hari-hari ini untuk kita kembali. Dalam beberapa waktu kita ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Supaya kita dapat mengintrospeksi, kita dapat mengevaluasi. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kita. Tanpa pengenalan akan Tuhan, maka sehebat dan sepintar apapun kita hanya dikenal oleh manusia. Tetapi di hadapan Tuhan kita dianggap tetap sebagai orang bodoh. Maka firman Tuhan mengingatkan kita agar berusaha
Kita harus berusaha untuk mengerti dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan kehendaki, tapi bukan apa yang kita kehendaki. Nah, marilah kita perhatikan cara hidup kita dan janganlah sia-siakan waktu yang masih Tuhan percayakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya kita dapat berusaha untuk mengenal Dia secara pribadi. Kita harus mengakui bahwa kita terbatas dan penuh kekurangan. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong kita yang menuntun, memimpin kita untuk kita mampu mengerti dan mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Lewat kejadian hari-hari ini supaya kita dapat lebih dekat, mendekatkan diri kita secara pribadi kepada Tuhan. Supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dan yang Dia kehendaki dalam hidup kita agar kita tidak mudah disesatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Alkitab katakan dalam ayat pokok di dalam Efesus 5 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya apa yang kita alami hari-hari ini membuat kita dapat lebih mengenal Tuhan ketika kita dapat membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya bahwa hidup kita harus seturut atau dipimpin oleh roh. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Galatia 5 ayat 16. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 saya akan bacakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Galatia 5 ayat 16, 17, dan 25. Firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Karena hari ini kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing untuk cari nafkah. Ada orang yang sibuk untuk cari karir dalam kehidupannya secara duniawi. Enggak salah, saudara. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk kembali dalam rumah, berkumpul dalam rumah, supaya kita lebih dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dua kali dia berbicara keinginan roh berbeda dengan keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Artinya di antara sebuah pilihan, saudara yang menentukan. Apakah kita mau ikut roh, apakah kita ikut daging. Kita tahu bahwa keinginan daging akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi keinginan roh akan membawa kita menuju kepada kehidupan yang dijanjikan Allah, itu kehidupan yang kekal. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin selama ini kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, namun kita tidak tergerak untuk melakukannya. Banyak orang yang mengerti firman Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saya sangat percaya apa yang terjadi hari-hari ini adalah seizin Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa sudah terlalu banyak waktu yang kita buang tanpa pengenalan akan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan izinkan kita mengalami hari-hari ini agar supaya kita kembali berkumpul bersama-sama di dalam rumah tangga kita untuk membangun hubungan bersama keluarga, agar supaya tidak satu pun terlewatkan dari karya keselamatan yang Allah kerjakan lewat kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib dengan sempurna, dan Dia berikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 101 ayat 1 dan 4. Di dalam Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan katakan, Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia
dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Artinya bahwa pemazmur ingin menyanyi tentang kasih setia dan keadilan Tuhan. Aku akan menyanyikan puji-pujian bagimu. Jadi Tuhan izinkan supaya kita lebih banyak memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini suami sibuk dengan kesibukan sendiri, ibu sibuk dengan ibu punya keurusan sendiri, bahkan anak-anak terpisah satu dengan yang lain. Dan hari ini, hari-hari ini, Tuhan kumpulkan kita bersama-sama. Sebagaimana pemazmur katakan, kita ingin memuji Tuhan, kita ingin bernyanyi buat Tuhan. Bahkan ayat 2 firman Tuhan katakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku dalam rumahku. Dalam terjemahan lain dia katakan, aku akan berusaha mengikuti jalan yang tidak bercela. Karena banyak orang sudah sibuk dengan kesibukan sendiri. Sehingga mereka buat pembenaran sendiri, bukan kebenaran firman Tuhan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, mereka merasa bahwa itu benar. Tapi hari-hari ini Tuhan mau kita kembali back to Bible. Kita ingat firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan dalam terjemahan lain, aku akan berusaha mengikuti jalan yang tidak bercela. Tetapi aku sangat memerlukan pertolonganmu. Pemazmur katakan bahwa dia terbatas. Dia membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Supaya apapun yang dia kerjakan di dalam itu semua dapat mempermuliakan Tuhannya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, terutama di rumahku sendiri, tempat aku ingin sekali berbuat benar sebagaimana semestinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pemazmur punya pengalaman dalam hidupnya. Pemazmur dia mau berjalan di bawah tuntunan pimpinan dari Roh Kudus. Sebab apa yang dia lakukan di dalam keluarga dengan satu pusat penyembahan mereka, itu Yesus Kristus. Ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Dalam terjemahan lain dia katakan, tolonglah aku untuk menolak hal-hal yang rendah dan keji. Tolonglah aku untuk membenci segala macam penyelewengan dan untuk tidak terlibat di dalamnya. Haleluya. Berapa orang hari-hari ini kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang dia tahu bahwa itu melanggar kehendak Tuhan. Nah, hari ini pemazmur mengingatkan kita. Dalam kehidupan kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, berani melawan arus, berani menentang. Sebagaimana Yesus sendiri katakan, ya di atas ya, tidak di atas tiga. Lebih daripada itu, datangnya dari setan. Jangan biarkan diri kita menjadi alatnya setan. Jangan biarkan diri kita dipakai oleh setan. Tetapi biarlah kita masing-masing kembali di dalam keluarga. Selama Tuhan izinkan kita mengisolasikan diri untuk kembali membangun hubungan bersama-sama keluarga. Dengan satu epicentrum, satu pusat penyembahan, itu Yesus Kristus. Ayat 4 firman Tuhan katakan, hati yang bengkok akan menjauh daripada aku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Dengan kata lain bahwa aku akan membuang segala sifat mementingkan diri sendiri dan menjauhkan diri dari setiap kejahatan. Banyak orang yang merasa diri hebat, merasa diri mampu. Tetapi ketika apa yang dialami hari-hari ini, baru mereka menyadari bahwa mereka terbatas. Mereka butuh pertolongan, mereka butuh Tuhan. Dan karena itu saya katakan tidak ada satupun kejadian di dunia ini tanpa di bawah pengetahuan Tuhan. Tuhan mengawasi, Tuhan mengkontrol semua. Dan di balik ini semua, Tuhan izinkan supaya kita kembali di dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, bagaimana agar kita dapat memperhatikan cara hidup kita? Sebagaimana tema yang diberikan pada pagi ini, yaitu dengan hidup tidak bercela atau bebal. Bebal itu bukan bodoh dalam pengetahuan umumnya. Bebal bukan karena dia tidak punya pendidikan formalnya. Tapi bebal di sini Alkitab katakan adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan menolak apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya.
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi firman Tuhan katakan bagaimana agar kita dapat memperhatikan cara hidup kita masing-masing. Saya katakan di sini bahwa marilah kita hidup jangan seperti orang bebal yang menolak pengajaran Tuhan, tetapi sebaliknya berusaha untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat yang terakhir di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kita sudah di ujung daripada zaman ini, kita tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Dan biarlah saudara dan saya masuk dalam bilangan orang-orang yang terpilih. Dan nama-nama kita ada dalam buku kehidupannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa. Artinya bahwa kalau kita mengasihi dunia, maka pusat perhatian kita, pusat penyembahan kita bukan lagi kepada Yesus Kristus, tetapi hal-hal yang bersifat sementara. Lalu firman Tuhan katakan bahwa jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Garis bawahi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang berkati Tuhan, dimanapun saudara berada, sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada satu rencana Tuhan yang membuat kita binasa. Tetapi Tuhan inginkan kita supaya kita kembali membangun hubungan dalam keluarga. Sebagaimana Alkitab katakan, kalau keluarga hidup rukun, maka Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat kehidupan. Bukan secara jasmani saja, tapi secara rohani Tuhan akan berikan kepada kita untuk memperoleh jaminan janji Tuhan digenapi untuk kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita naikkan pujian bersama-sama, yaitu bersedialah dan penuh Roh Suci.
Bapa di dalam sorga, kembali kami menghampiri takhta sorga-Mu. Dan penuh ucapan syukur, limpah terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kebaikan-Mu begitu nyata kami alami sampai pada hari ini ya Tuhan. Kebaikan bukan karena perkataan kami semata, tetapi nyata adanya kami alami ya Tuhan. Hari lepas hari, kalau bukan pertolongan, campur tangan dan keterlibatan Tuhan dalam hidup kami, kami tidak mampu Tuhan menghadapi keadaan dunia hari-hari ini. Tapi kami percaya apa yang terjadi hari-hari ini di bawah pengawasan dan kontrol daripada-Mu. Karena itu kami mau berserah diri kepada-Mu. Kami minta pertolongan, penyertaan, pimpinan dari Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Engkau mau dan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami tidak mudah disesatkan. Dan pengajaran-pengajaran akan muncul di akhir zaman ini yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Tapi syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa kami masih ada menunjukkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sangat peduli bagi kami, sangat memperhatikan kami, mengingatkan kami untuk kembali dalam rumah tangga kami masing-masing, untuk kembali membangun hubungan antar keluarga yang mungkin hari-hari ini sudah terputus oleh karena kesibukan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau izinkan ini agar kami kembali hidup dalam kekudusan, kembali hidup dalam pertobatan, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau dan kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mau satupun kami luput, kami tidak mau satupun kami tertinggal Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, waktu yang begitu singkat yang masih Engkau izinkan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya. Kepada siapa lagi kami harus berlari Tuhan, selain dari Engkau sendiri yang menawarkan datang kepada-Mu, dan kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan, khususnya bagi Presiden kami Jokowi. Begitu berat bebannya, dia harus pikul, tapi kami percaya hikmat marifat Tuhan menyertai dia, supaya dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan senantiasa berdasarkan pimpinan hikmat takut akan Engkau, agar tujuan untuk melindungi rakyat, membuat sejahtera rakyat kami. Berdoa juga untuk pemimpin ibu kota Jakarta, Tuhan berkati dia, berikan dia satu kesatuan hati yang sama dengan pemerintahan yang ada, supaya kami boleh hidup di dalamnya, hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk para medis yang ada, baik dokter, suster, mantri yang ada. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan penghiburan, karena mereka masing-masing adalah garda terdepan kami untuk menolong setiap orang-orang yang terpapar oleh virus yang sedang merajalela hari-hari ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam keluarga mereka. Mungkin di antara mereka istri-istri mereka yang mereka tinggalkan, suami-suami mereka, anak-anak mereka, bahkan orang tua mereka. Engkau tolong berikan kesabaran, berikan kekuatan Tuhan, berikan penghiburan bagi keluarga mereka masing-masing, supaya mereka dapat jalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Dan kami percaya lewat tangan-tangan mereka, campur tangan Tuhan boleh terjadi, agar setiap mereka yang sakit disembuhkan. Karena kami percaya sungguh-sungguh kontribusi terbesar pemulihan kesembuhan boleh terjadi oleh karena keterlibatan Tuhan Yesus ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat kami yang ada baik di Keramat Ketapang dan seluruh Indonesia ini Tuhan. Tolong Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan. Bahkan apa yang saja menjadi kebutuhan hari-hari mereka, kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang melaut, melihat, dan Allah selalu menyediakan, mencukupkan itu semua. Sehingga setiap orang yang mengandalkan dan berharap kepada-Mu tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.